Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan annual project dari mata kuliah dasar pemrograman. Sebelumnya, perkenalkan, saya Haidar dengan NIM 1120346. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Lina dengan NIM 1120153. Perkenalkan, nama saya Siti Suhaila dengan NIM 112000204. Perkenalkan, nama saya Elvira Wulandari dengan NIM 1120050. Perkenalkan, nama saya Anissa Mawati dengan NIM 7246. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai program yang dibuat oleh kelompok kami. Secara garis besar, kami membuat suatu program untuk memberikan diagnosa penyakit yang dilihat dari kadar gula darah dan kadar kolesterol. Serta program kami pula dapat menghitung atau mengklasifikasikan berat badan berdasarkan indeks berat badan final. Secara garis besar, program kami terdiri dari 3 bagian kelas. Yang pertama adalah kelas pembuka, dan yang kedua adalah kelas diagnosa, dan yang terakhir adalah kelas penutup. Kelas di sini memiliki pengertian fungsi OOP. Fungsi OOP adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Nah, tujuan OOP diciptakan adalah untuk mempermudah pengembangan program. Nah, di sini ada flowchart atau alur diagram dari program yang secara garis besar, program kami memiliki 8 subprogram bagian flowchart. Nah, untuk flowchart pertama ini ialah flowchart pertama atau main flowchart. Nah, di sini kita bisa lihat ada terminator dengan tulisan start yang menandai program dimulai. Lalu selanjutnya ada proses penunjukan, lalu selanjutnya ada proses preparation, kemudian nilai awal terhadap sistem 0. Nah, karena di sini kita akan menggunakan sistem ini, maka selanjutnya ada default session atau pencabutan. Ketika nilainya bernilai true, maka program akan berjalan, dan ketika nilainya bernilai false, maka program akan berhenti. Nah, ketika program bernilai true, maka program akan berjalan. Selanjutnya di sini ada proses penginputan data. Setelah data diinput, maka selanjutnya program akan berjalan menuju subprogram dan memproses data yang sudah diinput hingga menghasilkan output yang sudah sesuai dengan fungsi yang ada di setiap bagian subprogram. Nah, setelah selesai, maka selanjutnya akan menghasilkan output atau print. Nah, setelah print, di sini ada simbol terminator dengan tulisan M, maka program selesai. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa program ini terdiri dari 3 bagian kelas. Yang pertama adalah kelas pembuka, di mana kelas pembuka ini memiliki 2 fungsi. Yang pertama adalah kelas fungsi cetak data, lalu yang kedua adalah fungsi file waktu atau mengatur waktu. Nah, di fungsi cetak data ini memiliki printmapping. Nah, dengan printmapping kita dapat menghasilkan output sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini juga ada formula n garis miring simbol dan huruf n kecil. Bisa disebut ini sebagai karakter escape. Nah, karakter escape ini memiliki artian bahwa hasil output ini akan satu garis bawah, lalu selanjutnya di bawah sini ada garis miring red kecil yang berarti red horizontal, sehingga kalimat yang disini akan hasil outputnya di tengah pusat. Nah, di sini juga ada fungsi untuk mengambil ini dengan menggunakan formula from get import take time. Nah, dalam juga terdapat library yang dapat melakukan manipulasi get time. Nah, contohnya kita mau mengambil waktu saat ini. Di sini ada today, time, now. Maka hasil output ini adalah ketika program ini dilakukan. Nah, kalau misalkan kita ingin
menghasilkan output sesuai kita inginkan atau kita menggunakan formula stress test time dengan dua persentase A, persentase B, persentase B. Ini mengartikan bahwa hari hari ini tanggal bulan persentase B. Lalu selanjutnya semua dikatakan bulan, jam, ini, dan lebih. Nah, di sini kita memiliki persen A kecil. Nah, A kecil ini dalam artian hari. Nah, tapi hari itu hasil outputnya akan disingkat. Jika misalkan harinya Wednesday, kalau A ini A kecil, maka hasil outputnya hanya singkatan dari Wednesday. Tapi kalau misalkan kita hanya ingin harinya full, tidak disingkat, maka akan diberikan total. Nah, selanjutnya sini ada fungsi minimum. Nah, ini menjalankan menggunakan program yang dipanggil objek lalu objek lalu objek. Nah, di sini pula kita menggunakan di mana kita sudah menentukan dari awal dengan 0. Nah, ketika ini bernilai lebih kecil daripada nilai kita, maka program akan terus berjalan sampai I lebih besar dari data dari program akan. Nah, saja di sini ada kelas diagnosa. Nah, di dalam kelas diagnosa ini kita menggunakan set. Nah, ini dia bisa nama dari seterusnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kita akan mencoba untuk menciptakan program. Nah, di sini kita menggunakan beberapa kita dalam ini. Nah, di sini mesti tidak disingkat. Nah, tapi kalau misalkan itu kan maka di sini disingkat aja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Di sini saya akan menjelaskan tentang DFG jenis, diawali dengan terminal start, kemudian input data dan adanya decision. Bisa terlihat bahwa decision berfungsi sebagai pengambilan keputusan, di mana jika dia yes maka akan mencetak data ini kemudian selesai, dan apabila dia else atau salah dia akan mencetak data ini kemudian selesai. Masuk pada pengkodingannya. Di sini DFG jenis. Jika gendernya adalah L besar atau L kecil, maka dia akan masuk pada jenis laki-laki. Jika dia else atau salah, maka dia akan masuk pada jenis perempuan. Masuk pada DFG IBM, kita menginput data lalu menjalankan rumus. Jika hasil dari rumusnya benar pada decision pertama, dia akan mencetak data ini. Jika salah, dia akan menjalankan decision kedua. Jika salah, dia akan menjalankan decision ketiga. Dan jika dia salah, dia akan mencetak data ini. Dan jika benar, dia akan mencetak data pada masing-masing decision yang bernilai true. Masuk pada pengkodingannya. Di sini terdapat rumus BMI sama dengan berat badan dibagi tinggi badan dikali 2, di mana berat badan dalam satuan kilogram dan tinggi badan dalam satuan meter. Dan jika hasilnya kurang dari 18,5, dia termasuk pada kekurangan berat badan. Jika dia lebih dari 18,5 dan kurang dari 24,9, dia akan masuk pada berat badan ideal. Dan jika dia lebih dari 24,9 dan kurang dari 29,9, maka dia akan kelebihan berat badan. Dan jika dia else atau lebih dari 29,9, maka dia akan mencetak jadi obesitas. Pada DFG ideal, kita menginput data lalu hanya ada satu decision, dimana jika dia bernilai itu, dia akan masuk pada menjalankan rumus ini dan memprint datanya. Dan apabila dia else, dia akan menjalankan rumus ini lalu memprint datanya. Masuk pada pengkodingannya. Di sini jika gendernya L besar atau L kecil, maka berat badan dikali sama dengan tinggi badan dikali 100 kurang 100, satuan tinggi badannya adalah meter, dikurang 10% dikali 100 dikali
dikali 100 kurang 100. Dan jika dia L atau bukan L besar atau L kecil, dia akan menggunakan rumus berat badan ideal sama dengan tinggi badan dikali 100 kurang 100 dikurang 15% dikali tinggi badan dikali 100 kurang 100. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan flowchart def get gula normal. Di sini menggunakan simbol proses terdefinisi. Kemudian diawali dengan simbol terminator start. Kemudian proses input. Setelah itu di sini ada simbol decision yang menghasilkan 3 statement. Apabila statement pertama bernilai true, maka yang akan menjalankan statement pertama dan seterusnya. Jika bernilai false, maka akan jalankan perintah yang di bawahnya. Dan diakhiri dengan terminator end. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses input pada kadar gula normal berdasarkan dengan umur. Di sini ada def get gula normal self. Def untuk mendefinisikan sebuah metode atau fungsi, dan self untuk memanggil sebuah variabel atau metode yang ada pada dirinya sendiri. Jadi fungsi self ini sebagai variabel yang menyatakan kelas itu sendiri. Selanjutnya di sini terdapat percabangan if, elif, dan else. If self kurang dari 6 dan self umur lebih dari sama dengan 1, jika kondisi terpenuhi maka yang akan di-print 100 hingga 180 mgd. Elif self umur kurang dari sama dengan 12 dan self umur lebih dari sama dengan 7. Jika kondisi terpenuhi maka yang akan di-print 90 hingga 180 mgd. Elif self umur kurang dari sama dengan 19 dan self umur lebih dari sama dengan 17. Jika kondisi terpenuhi maka yang akan di-print 90 hingga 130 mgd. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka menggunakan perintah else. Self gula 90 hingga 130 mgd. Lalu di sini ada return self gula. Return ini cara untuk mengembalikan nilai, yaitu diikuti dengan nilai atau variabel yang dikembalikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan flowchart kolesterol normal. Sama halnya seperti flowchart gula normal, di sini ada def get kolesterol normal menggunakan simbol proses terdefinisi. Selanjutnya di sini dimulai dengan simbol terminal start. Lalu input, di sini terdapat 2 percabangan. Di sini ada simbol decision menghasilkan 2 kondisi. Yang pertama, jika kondisi pertama bernilai true, maka statement pertama dijalankan. Dan seterusnya, jika bernilai false, maka akan dijalankan statement yang di bawahnya. Lalu diakhiri dengan simbol terminal end. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan proses input kadar kolesterol normal berdasarkan dengan umur. Sama halnya seperti proses input kadar gula normal, di sini untuk menginput kadar kolesterol normal, def get kolesterol normal self. Di sini ada proses percabangan if, elif, dan else. If self umur kurang dari sama dengan 9 dan self umur lebih dari sama dengan 0, jika kondisi terpenuhi maka yang akan di-print kurang 90 mgd. Elif self umur kurang dari sama dengan 19 dan self umur lebih dari sama dengan 10. Jika kondisi terpenuhi, maka yang akan di-print kurang 170 mgd. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka menggunakan perintah else. Lalu self kadar kolesterol kurang 200 mgdl. Lalu di sini ada return self kadar kolesterol. Baik, di sini ada sebuah flowchart dengan alur program diagnosa penyakit gula. Di sini ada sebuah prosedur program, lalu start, lalu input, lalu decision. Jika dia bernilai benar, maka dia akan menghasilkan seperti ini.
Jika dia bernilai benar, maka dia akan menghasilkan seperti ini juga. Lalu, jika dia bernilai salah, maka dia akan menghasilkan variabel seperti ini. Jika dia bernilai benar, maka dia akan menghasilkan ini. Lalu, jika dia bernilai salah, maka dia akan menghasilkan ini. Karena ini if bersarang, maka semuanya hampir sama, walau yang membedakannya adalah angkanya saja. Lalu saya akan melanjutkan ke prosedur programnya. Jika umur kurang dari 6 dan umur lebih dari 1 dan itu bernilai benar, maka gula darahnya 108 kurang dari 180 dan gula darahnya lebih besar dari 100. Maka hasilnya adalah gula darahnya normal. Jika umur kurang dari 6 dan umur lebih dari 1, jika bernilai benar, maka gula darahnya kurang dari 180 dan gula darah lebih dari 100, menghasilkan kadar gula normal. Apabila bernilai salah, gula darahnya 181 dan menghasilkan kadar gula tinggi dan menyebabkan penyakit Alzheimer, kerusakan saraf, kerusakan ginjal. Jika salah, kadar gulanya rendah dan menyebabkan penyakit hipoglikemia. Lalu, jika umur kurang dari 12 dan umur lebih dari 7, jika bernilai benar, maka gula darahnya kurang dari 180 dan gula darah lebih dari 90, menghasilkan kadar gula normal. Apabila bernilai salah, gula darahnya lebih besar dari 181 dan kadar gula darahnya tinggi, menyebabkan penyakit Alzheimer, kerusakan saraf, kerusakan ginjal. Jika salah, kadar gula darahnya rendah, menyebabkan penyakit hipoglikemia. Lalu, jika umur kurang dari 19 dan umur lebih dari 13, jika bernilai benar, maka gula darahnya kurang dari 130 dan gula darah lebih dari 90, menghasilkan kadar gula normal. Apabila bernilai salah, gula darahnya lebih dari 131 dan menghasilkan kadar gula tinggi, lalu menyebabkan penyakit Alzheimer, kerusakan saraf, kerusakan ginjal. Jika salah, maka kadar gula darahnya rendah, menyebabkan penyakit hipoglikemia. Lalu, jika gula darah kurang dari 130 dan gula darah lebih dari 90, jika benar, maka kadar gula darahnya normal. Apabila salah, maka gula darahnya lebih dari 131, menghasilkan kadar gula darah tinggi dan menyebabkan penyakit Alzheimer, kerusakan saraf, kerusakan ginjal. Jika salah, kadar gula darahnya rendah dan menyebabkan penyakit hipoglikemia. Di sini saya akan menjelaskan tentang def gula darah kolesterol dengan flowchart. Di sini ada def gula kolesterol dengan terminal masuk A. Dengan terminal start, inputan data dan ibu sekarang dan akan dilanjutkan dengan foto dan akan terselesaikan. Saya akan menjelaskan tentang kondisi gula darah kolesterol. Jika umurnya lebih dari 20 dan kurang dari 40, kadar kolesterolnya bisa dinyatakan rendah dan meningkatkan penyakit resiko kanker, stroke, pendarahan, dan depresi. Jika kadar kolesterolnya
kurang dari 200 dan lebih dari 41, kadar kolesterolnya dinyatakan baik, belum meningkatkan penyakit jantung. Jika kadar kolesterolnya udah kurang 239 dan di atas 201, maka dinyatakan masih di ambang batas dan belum meningkatkan penyakit. Jika kadar kolesterolnya sudah tinggi, maka meningkatkan penyakit jantung koroner, stroke, dan penyakit arteri. Nah, terus jika umurnya lebih dari 10 tahun dan kurang dari 19 tahun, kadar kolesterolnya 89, maka dinyatakan kadar kolesterolnya rendah dan meningkatkan risiko penyakit kanker, stroke, pendarahan, dan depresi. Nah, kalau kadar kolesterolnya 170 dan di atas 190, kadar kolesterolnya baik dan belum meningkatkan penyakit apapun. Jika kadar kolesterolnya tinggi, maka meningkatkan penyakit jantung, koroner, stroke, dan penyakit arteri perifras. Terus, if self-control dengan umur di atas 39, maka dinyatakan kadar kolesterolnya rendah, meningkatkan risiko penyakit kanker, stroke, pendarahan, dan depresi. Kalau darah kolesterolnya sudah 90 dan di atas 40, kadar kolesterolnya dinyatakan baik dan belum meningkatkan penyakit. Jika kadar kolesterolnya tinggi, maka penyakit yang akan beresiko yaitu penyakit jantung koroner, stroke, dan penyakit arteri perifras. Dan akan selesai di sini. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai hasil output dari program yang telah kami buat. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi cetak data dengan menggunakan perintah print. Nah, perintah print ini akan menghasilkan output dari data yang telah diolah sebelumnya. Lalu, setelah itu baru kita definisikan objek sama dengan diagnosa. Nah, diagnosa ini adalah merupakan kelas dan merupakan instansiasi dari kelas. Selanjutnya, kita akan menggunakan proses input di sini. Nah, di sini metode input dimasukkan ke dalam parameter set nama. Lalu dimasukkan juga ke dalam parameter set gender dan yang lainnya. Nah, di sini pula kita akan menggunakan fungsi float karena di sini ada penghitungan yang menghasilkan bilangan desimal. Lalu setelah itu kita cetak data, lalu dipanggil dengan main. Nah, di sini kita akan coba untuk menjalankan programnya agar kita bisa melihat hasil outputnya seperti apa. Di sini kita masukkan nomor pasien. Lalu di sini kita masukkan jenis kelaminnya. Lalu umur. Nah, di sini kita masukkan berat badannya yang tinggi saja agar kita melihat apakah termasuk ke dalam kualifikasi mana berat badan si pasien tersebut. Lalu tinggi badannya di sini 1 meter. Pada itu kita akan menggunakan titik di sini. Lalu gula darahnya coba kita input dengan gula darah di atas rata-rata. Kolesterolnya pun juga kita coba input di atas rata-rata. Nah, programnya berjalan dengan lancar tanpa ada error. Nah, di sini juga kita dapat melihat hasil perintah print yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini dia ada perhitungan berat badan ideal. Nah, berat badan idealnya dari pasien tersebut adalah 69,3 kg. Lalu kadar kolesterol normalnya pada usianya adalah di bawah 200 mg. Lalu gula darah normalnya di antara 90 sampai 130 mg. Nah, di sini ada hasilnya nih. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa kadar kolesterolnya terlalu tinggi
karena di usianya itu kadar kolesterol harus di bawah 200, sementara tadi kita input 300. Nah, di sini juga kadar gulanya terlalu tinggi. Karena kita input tadi 300 juga, dia berada di atas rata-rata, dan untuk berat badannya juga di sini termasuk kelebihan berat badan karena jauh dari berat badan ideal yang seharusnya. Nah, lalu di sini ada hasil dari diagnosa penyakit yang berpotensi apabila kadar kolesterolnya terlalu tinggi, kadar gula darahnya juga tinggi, dan kelebihan berat badan. Dan di sini ada seperti penyakit jantung koroner, stroke, penyakit arteri peripher, penyakit Alzheimer, kerusakan saraf, kerusakan ginjal. Nah, di sini juga ada hasil outputnya. Nah, ini program di running pada tanggal 22 Desember 2020 dan jam sesuai dengan di running program tersebut. Nah, ini hasil outputnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.